Cuman setelah aku minumkan ini, BB-nya itu jadi jauh melesat sehingga melampaui dari BB dia pas dia nggak sakit itu. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel aku, Hera Hardianti. Nah, di video kali ini aku akan kembali membahas tentang susu tinggi kalori. Nah, bagi bunda-bunda yang lagi mencari susu tinggi kalori apa aja, susu tinggi kalori apa yang bagus, yang pastinya ini atas anjuran DSA ya. Nah, kalau sebelumnya aku udah ngebahas susu tinggi kalori part 1, yaitu aku ngebahas tentang Pediasure Complete atau Pedia Complete. Kalian bisa tonton dulu kalau belum tonton, linknya di sini. Atau kalian bisa scroll down video-video aku, oke? Nah, di sini aku akan ngebahas tentang susu tinggi kalori lagi, tapi dari merek yang lain, karena kita ketahui kalau susu tinggi kalori itu banyak banget macamnya. Nah, salah satunya yang aku punya ini. Nanti aku akan kasih tahu ke kalian nge-review setiap detail dari susunya itu yang pernah aku rasakan karena anak aku sekarang lagi pakai. Nanti juga aku akan ngebahas tentang gimana pengaruhnya ke anak aku setelah pakai susu ini, dan juga apakah berpengaruh kepada berat badannya atau berapa lama pakainya biar ngaruh. Oke, kita simak sama-sama, jangan kalian skip karena setiap yang aku omongin itu adalah penting banget. Oke, yuk kita bahas sekarang ya. Nah, jadi ini dia susunya, susu Nutren Junior. Ini adalah salah satu merek dari Nestle dan ini tuh tinggi kalori. Nah, kita bahas yang pertama, ini ukuran kaleng 400 gram dan juga udah ada label halalnya. Di sini Nutren Junior ini andalannya yaitu ada protein whey. Nanti kalian bisa googling sendiri apa itu protein whey. Dan sini dia mengklaim dengan tinggi kalsium, omega 3 dan juga omega 6. Di sini juga ada nanti cara penyajian susunya, juga ada informasi kandungan gizi. Nah, yang aku suka dari susu Nutren Junior itu adalah ininya bun. Nah, dalemannya tuh kayak gini. Kalau biasanya kan susu kaleng itu sendoknya ini, sendok takarnya ini biasanya di dalam kayak gini kan. Nah, kalau untuk di susu Nutren ini aku sukanya dia nih bisa bisa ditaruh kayak gini nih. Tuh. Bisa di kayak gini. Jadi menurut aku dia akan tetap lebih higienis kayak gitu sih. Nggak perlu juga kita pindahin ke tempat susu khusus karena ini juga sendoknya itu nggak nyampur ke susunya. Nah, itu salah satunya ya. Nah, langsung aja di sini aku mau kasih tahu ke kalian cara penyajiannya. Jadi kalau di susu Nutren Junior ini cara penyajiannya itu satu kali penyajian dia membutuhkan 210 air. Nah, airnya ini kurang lebih 45 derajat dan untuk takaran bubuknya itu dia perlu 7 sendok. Sebenarnya bukan agak sih, menurut aku banyak. Kalau biasanya anak-anak nggak bakal habis dalam satu kali minum, makanya kita harus ngakalin kayak gitu ya. Karena dia airnya aja butuh 210 ml, belum lagi ditambah 7 sendok takar bubuk susunya, dia akan lebih dari sekitar itu. Mungkin akan jadinya sekitar 250 ml. Dan ini diminumnya takaran dari sini 2 kali dalam sehari. Nah, kemudian juga cara penyajiannya itu tuangkan dulu air baru kemudian susu bubuknya agar nutrisi yang terdapat dalam susu ini itu optimal. Kemudian di sini juga ada petunjuk penyimpanan. Nah, yang satu lagi yang aku suka dari susu Nutren ini, biasanya kalau susu-susu yang lain kalau udah kita seduh terus
dia itu harus dihabiskan dalam 1 jam di suhu ruang. Nah, kalau susu Nutren ini dia bisa 4 jam di suhu ruang. Kalau semisal susunya udah kita seduh dan belum mau diminum, itu bisa kita masukkan ke kulkas dan bisa tahan 24 jam. Untuk kalian yang bertanya, kan sebelumnya di video aku itu aku memakai Pedia Komplit. Nah, sekarang aku pindah ke si Nutren ini. Kenapa? Alasannya itu karena Pedia Komplit itu kan dia ada formula baru. Nah, pada formula baru itu gulanya itu agak lebih rendah, lebih sedikit. Nah, mungkin karena anak aku kebiasaan minum Pedia Komplitnya yang lama, jadi agak terasa manisnya. Setelah formula baru gulanya lebih sedikit, dia agak kurang suka kayak gitu. Makanya aku cari alternatif lain. Nah, ternyata pas aku kasih Nutren ini dia suka. Tapi untuk ibu-ibu yang biasanya kan anak ASI yang beralih ke Sufor atau dikasih Sufor itu akan susah banget kan menerima, cukup lama adaptasinya. Aku ada sedikit tips di sini untuk bunda semua. Kalau kalian mau peralihan atau mau kasih Sufor ke anak, kalian bisa dengan jumlah sedikit dulu. Di sini kan 210 ml 7 sendok. Berarti kita bisa kasih cicip ke dia 1 sendok takar itu 30 ml. Kita kasih dulu pelan-pelan, kita kenalin. Kalau udah dia bisa nerima dan habis 30 ml, kita tingkatkan lagi 60 ml 2 sendok takar dan seterusnya. Dan semoga lancar-lancar aja nanti ke depannya ya. Aku langsung aja yang kalian tunggu-tunggu, sebenarnya gimana pengaruh ke anak aku setelah minum susu ini. Oke, yang pertama aku cobain anak aku itu sekitar beberapa bulan yang lalu, karena aku lupa tepatnya berapa bulan yang lalu, karena di awal-awal dia tuh setelah sakit menolak susu, menolak Sufor. Jadi aku kenalin dulu setelah pindah dari Pedia Komplit tadi, aku kenalin dulu yang kayak yang aku sebutin tadi, 30 ml, 60 ml dan sampai meningkat. Nah, untuk yang aku inget banget itu pernah dia dalam 1 bulan karena kan habis sakit. Nah, habis sakit kan biasanya BB anak kan suka turun kan, apalagi kemarin sakitnya anak aku tuh lebih dari 1 minggu kayak gitu panasnya. Nah, di situ aku udah nggak berani banget mau nimbang. Jadinya pas dia umur 18 bulan itu aku nggak nimbang BB-nya berapa, jadi aku nggak tahu pastinya. Cuman setelah aku minumkan ini, BB-nya itu jadi jauh melesat sehingga melampaui dari BB dia pas dia nggak sakit itu. Jadi dia itu naiknya lebih dari 500 gram, tepatnya aku nggak tahu, tapi lebih dari 500 gram. Kemudian juga aku sekarang tetap masih kasih dia ini, dan juga aku memperbaiki nafsu makan dia, karena kalau kita kasih susu ini aja tanpa memperbaiki makannya, kayak sama aja kita kapan dia akan berhenti minum ini. Karena yang kita ketahui kalau minum susu tinggi kalori ini nggak boleh lama. Jadi kalau udah target BB-nya udah tercapai, kita harus berhenti mengkonsumsi susu tinggi kalori dan beralih ke susu biasa. Nah, oh ya, kalau kalian mau cari susu ini, kalian tuh harus banget atas advice dokter atau atas anjuran dokter ya, dokter anak kalian, karena ini nanti akan diawasi oleh dokter itu sendiri. Nah, aku belinya ini di Shopee ada, di Tokopedia ada, dan aku belinya biasanya di sini, di Tokopedia, di toko ini. Harganya untuk yang 400 gram itu 131.000, dan untuk yang 800 gram harganya 250.000. Nah, kalau anak aku tadi habis, dia pernah 400 gram ini habisnya dalam 4-5 hari kayak gitu. Nah, jadi buat bunda-bunda di sana yang masih bingung mencari susu tinggi kalori, kalian bisa cobain Nutren ini. Tapi sembari kalian mencoba meminumkan anak kalian susu ini, juga sambil kita perbaiki pola makannya ya. Nah, kalau kalian masih ada pertanyaan tentang susu tinggi kalori ini, kalian bisa banget komen, nanti aku akan bales. Dan juga kalau kalian masih bingung, masih agak ragu tentang susu ini, kalian juga bisa banget tanya-tanya ke aku ya. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa kalian like videonya, kalian subscribe dan nyalain loncengnya.
Karena apa? Karena setelah ini aku akan ngebahas lagi tentang susu tinggi kalori. Aku akan ngebandingin antara Pedia Complete, Nutren Junior, dan satu lagi Nutrini Drink. Nah, penasaran lagi kan susu tinggi kalori merek Nutrini Drink? Kita akan bandingkan dari segi harga, dari segi efektivitas, dan dari segi segalanya. Oke? Sampai jumpa di video aku selanjutnya ya. Semoga bermanfaat. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini. See you next video. Bye.